Oke, jadi ini adalah Cat S61 FLIR yang dulu Februari 2018 dia di launching dengan harga $1.000 kembali $1 atau kalau dirupiahkan sekitar 15 juta rupiah. Buh, mahal juga ya. Tapi sekarang harga second dari HP ini cuma sekitar 2 jutaan aja dan HP ini sekarang jadi senjata saya untuk nge-review hampir semua produk. Kenapa dia mahal? Karena HP ini tuh biasanya dipakai sama profesional. Jadi pekerja-pekerja yang di luar kayak arsitek, terus juga di batubara, di tambang. Karena ini kategorinya adalah rugged phone. Jadi secara desain, secara looks, memang HP ini tebel banget. Dan katanya kalau saya baca di websitenya, dia bisa jatuh sampai ketinggian 1,8 meter. Jadi kalau cuma ketinggian segini sih harusnya masih oke. Wah, HP-nya gede banget kayak batu bata yang sebenarnya kalau secara OS dia udah nggak enak kalau digunakan untuk daily karena dia pakai Android 8 atau Oreo, chipsetnya juga chipset jadul Snapdragon 630, RAM-nya 4GB, storage cuman 64GB. Tapi kenapa saya beli HP ini? Karena dia ada 3 aplikasi bawaan dia yang saya butuhkan. Pertama ada thermal imaging, ada FLIR. Jadi kalau kalian lihat di bagian belakang ini ada tulisannya FLIR. Ya, FLIR ini memang terkenal dengan kamera thermal imaging untuk kita bisa tahu suhu permukaannya. Nah, biasanya yang kalian lihat footage saya pakai FLIR, laptop yang suhunya berapa, HP suhunya berapa. Itu awalnya pakai device saya yang saya beli harganya itu sekitar 7 juta, namanya juga FLIR juga. Itu dikoneksikan sama iPhone jadi kayak dongle gitu, tapi dia rusak. Terus karena harganya lumayan mahal, 7 juta rusakan, jadi saya coba cari alternatif lain. Dan ketemulah HP ini yang harganya 2 jutaan, kamera FLIR-nya dia lebih bagus. Atau langsung kita coba aja deh. Jadi kalau misalkan saya masuk ke FLIR ini, nah terus saya pengen tahu suhunya berapa. Nih, coba misal tangan saya. Tuh ya, dia lebih responsif gitu. Kalau FLIR yang saya beli 6 juta, itu lag-nya parah. Ini memang masih lag, jadi kalau misalkan terlalu cepat gitu ya, tuh dia masih laggy, kurang responsif FLIR imagingnya. Tapi ini lebih baik lah ketimbang device saya yang harganya 6 juta itu. Nah, ini suhunya berapa nih? Ini suhunya ada di tangan saya tuh di 29 derajat Celcius, 30 derajat Celcius. Ya normal lah ya. Sekarang coba kita lihat HP-nya Tomo, emang panas HP-mu tuh. HP-nya Tomo nggak panas, kita coba lihat berapa untuk suhunya si iPhone 13 Pro Max ini. Sama juga, sekitar 30 derajat Celcius. Dan kita bisa juga gonta-ganti modenya ini. Kalau misalkan mau record video ya tinggal di record aja, pencet search. Nah, habis itu baru saya upload ke YouTube. Biasanya kayak gitu. Ini masih FLIR imaging ya. Dan di sini kita bisa gonta-ganti juga. Misalkan kita mau ganti ininya pakai nggak plus kayak gini, misalkan kayak gini. Nah, itu informasinya bakalan langsung berubah dan real time gitu. Terus misalkan saya mau tambahin lagi plusnya juga bisa. Jadi saya bisa tahu suhu permukaan laptop dan juga HP lebih banyak kayak gini. Wow. Dan saya juga bisa lihat meternya. Jadi kalau misalkan ini saya pencet, tuh di bagian pojoknya ini bakalan ada suhu permukaan yang berapanya. Tuh ya, wah. Lebih canggih ketimbang FLIR saya yang beli 6 juta yang dikoneksikan sama iPhone. Dan sekitar 2 minggu lalu FLIR yang kalian lihat di review HP, review laptop itu semuanya udah pakai FLIR yang ini, bukan FLIR yang rusak itu. Terus ada satu lagi, yaitu dia bisa ngukur temperatur ruangan. Nah ini ya, tuh. Jadi temperatur ruangannya berapa? 31 derajat Celcius, kelembapannya atau humidity-nya itu 72 derajat Celcius. Tuh, dan bisa lihat kualitas udara juga. Nah, biasanya sensor ini saya gunakan untuk review air purifier, terus AC kayak gitu-gitu. Sesuatu yang harus saya tarik angkanya, saya tarik datanya untuk suhu ruangan yang saya nggak bisa lihat ruangan ini seberapa sih angkanya. Ya bisanya harus pakai sensor kayak gini. Terus yang ketiga ada untuk measure atau penggaris ini sebenarnya ya. Cuman kalau penggaris ini jarang saya pakai sih. Tapi kalau misalkan kalian arsitek, kalian bisa pakai ini. Jadi cara kerjanya dia bakalan ada infrared. Nah di situ ada infrared tuh kan. Jadi sama kayak kalau kalian pernah tahu ada pak tukang atau biasanya tukang ukur, dia bakalan nembakin laser dari tembok sana ke tembok situ. Nah itu kan pakai laser. Cara kerjanya mirip-mirip kayak gitu. Tapi kalau ini jarang saya pakai karena biasanya untuk ngukur dimensi laptop saya cuma pakai penggaris. Karena kalau pakai infrared ini jatuhnya malah ribet. Tapi kenapa akhirnya saya bikin video ini? Karena menurut saya menarik ya. Dengan harga 2 juta buat kalian yang kerjanya arsitek atau kerjanya bergelut di bidang suhu permukaan, suhu temperatur. Ya HP ini murah gitu. Karena harga barunya 15 juta, sekarang tinggal 2 juta. Dan 3 aplikasi itu aja sih
Yang sebenarnya kepake buat saya karena kalau dari sisi ini saya nggak pernah bikin game di sini. Jadi kalau kalian lihat nggak ada aplikasi game sama sekali. Terus biasanya cuma pakai Google Drive. Jadi kalau misalkan saya lagi jauh videonya Flir ini saya suruh upload di Drive dan saya bikin script dari Google Drive itu. Gitu aja. Jadi lebih praktis ketimbang saya beli Flir yang connect ke iPhone itu karena dongle-nya cepet banget rusak. Tapi kalau misalkan HP ini pengen kalian gunakan untuk daily, ya mungkin kalau setahun lagi masih bisa ya karena ini Android 8 dan saya coba install WhatsApp di sini juga masih bisa karena ada berita WhatsApp itu nggak bakal bisa dipakai di Android versi berapa gitu. Saya lupa. Kalau Android 8 masih bisa, ini bisa di-download, terus produk-produknya Google juga masih bisa di-download. Tapi intinya ya kalau digunakan untuk daily sih menurut saya nggak cocok ya. Masih banyak menurut saya HP 2 jutaan lain yang kalau digunakan untuk main game terus WA ya daily gitu masih banyak yang lebih bagus lah. Ini bakalan cocok buat kalian yang kerjanya di luar karena ini kategorinya rugged phone. Jadi pekerja-pekerja keras lah, tambang, terus arsitek yang kerjanya itu di environment yang keras gitu kayak ngecor semen terus ada banyak semennya yang harus pakai helm karena ini termasuk rugged phone. Nah, kalau misal 64 GB-nya ini ngerasa kurang bisa tambahin lagi di sini ada tempatnya SIM dan juga SD card. Wah, tempat SIM-nya aja ini pakai aluminium loh. Nah, nggak pakai plastik ya. Jadi ini kalau misalkan saya pukul-pukulkan ke sini tuh dia pakai aluminium, nggak pakai plastik lagi. Bahkan tempat SIM-nya ini dia juga pakai aluminium, nggak pakai plastik. Dan dia udah pakai Type C ya. Ini seharusnya ada rubbernya, jadi kayak ada penutupnya karena dia udah punya sertifikasi IP68 yang tahan debu dan juga air. Tapi ini karena bekas ya, jadi hilang. Harusnya sih ada rubbernya biar air itu nggak bisa masuk. Di bagian sini ada speaker. Speakernya gede banget ya. Abis ini kita coba deh. Ada volume up and down. Terus ini ada tombol lock dan off. Di bagian sini ada audio jack 3,5 mm. Nah, di sini ada kayak semacam jambulnya untuk logonya Cat dan di belakang ini ada kamera FLIR-nya dan ada kamera infrared untuk measurement tadi. Makanya ini ada logonya kayak semacam penggaris gitu. Bagian belakang dia pakai rubber, ya rugged phone lah. Om Diar pernah bahas yang Cat S62. Awalnya saya mau beli yang itu tapi ternyata harganya masih mahal, masih sekitar 10 juta ke atas. Jadi ya karena fungsinya mirip-mirip jadi saya beli Cat S61 aja. Sekarang mungkin kita coba untuk kameranya lah. Kalau misalkan kita pakai kameranya ini tanpa harus pakai FLIR-nya kayak gimana. Oh, dan lama banget ya untuk fotonya ya. Jadi untuk kamera depannya ini dia punya resolusi 8 megapiksel yang kualitasnya B aja, jujur aja. Dan kalau misalkan kita balik kameranya, bentar kita coba kamera belakangnya. Dan untuk interface-nya ini jadul banget ya, bener-bener masih Android 8 banget tuh. Masih ada face detection, picture quality. Flashnya pun juga kayak gitu, kurang praktis lah. Sekarang kita coba untuk foto 16 megapikselnya ini tuh. Itu agak lama gitu. Dan hasilnya itu kira-kira kayak gini. Wow, nggak bagus ya. Dia nggak fokus. Terus detailnya juga kurang dapet. Intinya 16 megapikselnya ini ya nggak kepake sih kalau pakainya cuman FLIR aja itu tadi. Tapi kalau misalkan kalian lagi mungkin HP primernya baterainya habis terus kita pengen nge-YouTube, coba kita lihat ya kualitas layarnya dan juga kualitas audionya itu kayak apa. Dan dia udah lumayan lelet ya. Untuk harga 15 juta 2018, haptik motornya ini juga kayak HP 1 jutaan ya. Kurang banget, tapi kita coba lah. Ini untuk video. Terus audionya kayak gimana nih? Kira-kira kayak gini untuk layarnya. Layarnya ini dia pakai panel IPS ya. Dimensinya 5,2 inch, screen to body rasionya itu cuma 58%, tapi dia diproteksi sama Corning Gorilla Glass 5. Resolusinya juga udah Full HD. Ya masih oke sih kalau misal digunakan untuk streaming, tapi jatuhnya nggak enak karena dia lumayan berat. Bobotnya ini 250 gram. Dengan ketebalannya ada di 13 mm atau 1,3 cm. Wah, lumayan tebel. Kalau untuk suaranya ya lumayan lah, lumayan juga suaranya karena HP-nya gede. Kalau misalkan suaranya cuman treble aja sih kurang ajar sih ya. Ini masih oke sebenarnya. Tapi intinya ini kenapa saya angkat jadi konten, siapa tahu kalian butuh juga kayak saya, butuh thermal imaging, butuh measurement buat penggaris pakai infrared, dan butuh sensor untuk kelembapan udara, temperatur, polusi udara kayak apa, apalagi buat yang di Jakarta ya. Sekarang kan lagi polusi banget. Kalau saya orang Malang sih sebenarnya nggak butuh kelembapan. Ini butuhnya saya butuh buat nge-review air purifier aja. Tapi selain 3 itu tadi,
Yang lain-lain nggak saya pakai sama sekali. Harga 15 juta Februari sekarang tinggal 2 juta. Ya kepakainya cuman buat kegiatan review kita sih ya. Biar review kita itu ada datanya, ada angkanya. Biar presentasi ke kalian itu jadi lebih mudah. Tapi buat saya 2 jutaan ini menurut saya adalah investasi yang bagus ya. Still deal lah istilahnya. Karena FLIR saya yang harganya 7 juta buat iPhone itu ya akhirnya rusak, dan kalau beli kamera FLIR yang beneran FLIR itu biasanya mahal banget. Jadi device ini bisa membantu saya lah. Jadi cukup segitu aja hands on. Kalau misalkan kalian tertarik juga untuk beli HP ini, nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Ya kelebihannya cuma 3 software dan juga hardware sebenarnya ya. Karena kalau misalkan thermal imaging nggak ada kamera thermalnya ya percuma. Terus untuk ukur, tapi kalau nggak ada kamera infrarednya juga percuma. Terus ada suhu, untuk udara tadi juga pasti ada hardware sensornya. Nggak mungkin cuma software aja. Dan ini kalau misalkan rusak berarti salahnya tim DKID ya. Karena ini rugged phone dan kayaknya nggak bakal kita bawa keluar juga. Dan dia juga punya standar militer 810G. Sebenarnya ada yang baru namanya adalah Cat S62. Cuman saya nggak mampu beli. Yang versi terdahulunya itu lebih murah, Cat S60. Tapi karena harganya nggak selisih banyak dengan Cat S61 bekasnya, akhirnya saya putusin untuk beli ini. Jadi kalau kalian punya HP ini, kira-kira kalian mau pakai apa sih? Coba tulis di kolom komentar. Saya Niki Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.